Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri dengan topik mewujudkan teori ekologi pada sistem industri. Kuliah untuk program studi teknik industri dan program studi teknik mesin. Perkuliahan yang kedua. Proses-proses ekologi secara alami dapat kita pelajari melalui konsep dasar transformasi materi dan energi secara alami seperti gambar, di mana energi matahari adalah sumber kehidupan kita. Energi matahari ini hanya bisa ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini disebut sebagai produsen. Tumbuh-tumbuhan ini disebut sebagai produsen karena dia menghasilkan. Produsen menghasilkan produk, yaitu buah, kayu, atau makanan untuk makhluk hidup lainnya. Jadi satu-satunya produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, energi matahari tadi oleh tumbuh-tumbuhan utamanya adalah pada daun. Energi matahari tadi akan bereaksi dengan tumbuh-tumbuhan berklorofil menghasilkan produk makanan. Katakanlah produk makanannya adalah daun itu sendiri atau buah-buahan. Kemudian makanan tadi akan dikonsumsi oleh herbivora atau konsumen pertama, atau bisa juga manusia sebagai pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbal. Ini adalah konsumen pertama. Selanjutnya, konsumen pertama ini akan dimakan oleh konsumen kedua, yaitu karnivora. Kemudian konsumen kedua ini bisa dimakan oleh konsumen ketiga atau karnivora. Nah, secara alamiah, menurut hukum alam, bahwa transformasi energi dari matahari ke tumbuh-tumbuhan itu hanya terjadi efisiensinya sekitar 10-20%. Jadi energi matahari yang dipancarkan oleh matahari ditangkap oleh tumbuh-tumbuhan itu energinya hanya 10-20%. Lalu kemana sisanya? Sisanya adalah menjadi panas, radiasi ke lingkungan. Kemudian energi tadi bereaksi dengan daun berklorofil menghasilkan gula, glukosa, selulosa, kayu, buah-buahan. Hasil produsen ini kemudian dikonsumsi oleh konsumen satu, herbivora, bisa manusia, bisa kambing misalnya, atau hewan lainnya yang memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, dari produsen berklorofil, energi yang terkandung di dalam materinya. Jadi sekarang energi matahari sudah berubah menjadi materi. Nah, perubahan materinya itu adalah melalui proses fotosintesa. Materi tumbuh-tumbuhan apabila dimakan oleh konsumen satu, maka materi dan energinya pindah ke konsumen satu hanya berkisar 10-20%. Nah, sisanya itu terlepas menjadi sampah
yang terbuang di lingkungan. Kemudian dari konsumen 1 ke konsumen 2 juga terjadi perpindahan energi sekaligus perpindahan materi dengan mengkonsumsi dari konsumen 1 ke konsumen 2, maka aliran energi itu hanya berlangsung atau bisa ditangkap oleh konsumen 2 sekitar 10-20%. Seterusnya sampai ke konsumen ketiga. Nah, biasanya secara alamiah konsumen itu umumnya sampai pada konsumen ketiga. Nah, pada gambar ini warna hitam adalah siklus aliran energi, yang hitam adalah aliran energi, sementara yang merah adalah siklus materi. Jadi konsumen pertama memperoleh makanan dari produsen, dia menyimpan energi, sisa dari materi yang dia makan, kemudian menjadi sampah organik, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan mati. Atau pada konsumen kedua ada karnivora kecil, juga bisa manusia yang memakan kambing umpama, kemudian menghasilkan limbah, yaitu sampah. Jadi materinya sampah, energinya juga ikut di dalam sampah, menjadi terjadi proses pembusukan oleh mikroba. Setelah terjadi proses pembusukan oleh mikroba, timbul humus. Humus ini akan menjadi mineral dalam kurun waktu tertentu. Terjadilah proses mineralisasi, yaitu oleh mikroba tanah menjadi bahan mineral atau material. Kemudian mineral tadi yang terdapat di dalam tanah itu akan siap diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui akarnya. Jadi materi tumbuh-tumbuhan mati atau tumbuh-tumbuhan dimakan oleh konsumen 1, kemudian sisanya dilepas ke lingkungan, masuk ke tanah sebagai sampah organik, kemudian terjadi proses pembusukan oleh mikroba, kemudian hasil pembusukan oleh mikroba menjadi humus. Selanjutnya terjadi proses mineralisasi oleh mikroba menjadi bahan mineral atau materi, sehingga sampai di mineral energinya terhenti dan tidak lanjut ke produsen sebagai untuk bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Jadi inilah aliran energi, yaitu yang berwarna hitam ini. Dia hanya satu arah, dari matahari ke produsen, konsumen, kemudian konsumen tadi mati akan terurai menjadi mineral, lalu mineral tadi di dalam tanah akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan.
Ini adalah proses-proses ekologi secara alami. Dari gambar satu tadi menjelaskan asal-muasal sumber daya alam, berkembang dari proses perpindahan energi dari matahari ke vegetasi melalui proses fotosintesa yang merubah energi menjadi materi pada tumbuh-tumbuhan berklorofil. Hukum aliran energi dan siklus materi ini dijadikan sebagai basis untuk menganalisis tatanan ekologi industri. Nah, sunatullah adalah aturan hukum mutlak yang mengatur alam semesta beserta isinya. Dan sunatullah di dalam ilmu pengetahuan umum dikenal dengan hukum termodinamika atau thermodynamic law. Terdapat dua aturan pokok dalam hukum termodinamika ini, yaitu satu, hukum termodinamika pertama dan hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika pertama menyebutkan bahwa jumlah energi dalam alam semesta adalah konstan. Artinya, jumlah energi tidak dapat bertambah ataupun berkurang. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Akan tetapi, energi dapat berubah bentuk dan biasanya disebut sebagai hukum konversi energi. Sedangkan hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa energi yang tidak seluruhnya dapat dipakai untuk melakukan kerja. Proses energi tidak pernah spontan kecuali terjadi perombakan dari keadaan pekat menjadi encer. Dan proses transformasi energi tidak pernah 100% efisien atau entropi suatu sistem selalu hadir menyertainya. Entropi itu adalah kerugian panas dan limbah. Hukum termodinamika pertama berlaku secara mutlak sesuai kehendak Tuhan pencipta alam semesta, sedangkan hukum termodinamika kedua dapat diintervensi oleh perilaku manusia yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Dalam kerangka berpikir dan tindakan manusia untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup, maka perlu mempelajari dan mengimplementasikan hukum alam ke dalam teori aliran energi dan siklus materi sebagaimana dijelaskan pada gambar satu tadi. Kemudian transformasi energi menjadi materi selalu disertai entropi. Transformasi energi menjadi menjadi materi selalu disertai dengan entropi dalam membentuk kerugian panas atau entropi. Transformasi materi dan dari tropik satu ke tropik lainnya dalam rantai makanan akan selalu disertai dengan produk limbah sebagai entropi. Keadaan ini sesungguhnya terjadi pula dalam sistem industri, di mana energi yang dimanfaatkan oleh industri untuk menggerakkan mesin produksi selalu disertai kerugian energi dalam bentuk panas, bising, dan getaran, serta polutan lainnya. Di samping terjadi transformasi energi dalam industri, maka juga terjadi transformasi materi dalam bentuk material bahan baku industri yang diolah menjadi produk barang dan produk material limbah. Material limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri bila tidak dimanfaatkan kembali dalam bentuk produk lain, maka limbah tersebut nantinya dapat menjadi nutrien bagi lingkungan hidup. Nutrien dalam arti material limbah secara alamiah akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya
dijadikan sebagai bahan makanan dan menghasilkan limbah dari makhluk hidup itu sendiri yang nantinya secara alamiah menjadi nutrisi bagi tumbuhan di tanah. Transformasi materi dan energi yang terjadi secara alamiah menjadi dasar hukum untuk mengembangkan praktek manajemen ekologi secara praktis di dunia industri. Terdapat 6 prinsip dasar untuk mewujudkan teori ekologi tersebut pada sistem industri. Pertama, industri harus bisa menciptakan ekosistem dengan cara A. Memaksimumkan penggunaan material input yang dapat didaur ulang di dalam sistem produksi. B. Mengoptimalkan pemanfaatan material dan energi yang terbarukan. C. Melakukan minimisasi limbah. D. Melakukan evaluasi ulang terhadap limbah yang terjadi untuk dapat digunakan kembali pada proses lainnya untuk menjadi produk yang berbeda. Prinsip yang kedua, menyeimbangkan antara material input dan output produksi terhadap kemampuan ekosistem alami, yaitu daya tampung lingkungan, untuk menerima produk dan menyerap limbah, serta kemampuan untuk mensuplai material bahan baku produksi atau daya dukung lingkungan. Keseimbangan material input dan output harus dilakukan dengan cara memahami tipologi lingkungan atau kemampuan ekosistem alam untuk menyerap limbah toksik, khususnya pada saat terjadi keadaan darurat atau bencana alam. Dematerialisasi material produk output industri, mereduksi intensitas material dan energi dalam proses produksi dan selama proses produksi. Prinsip yang keempat, memperbaiki lintasan proses-proses industri dan penggunaan material, melakukan reduksi ataupun melakukan penyederhanaan proses-proses industri yang menandingi alam, serta meningkatkan efisiensi di segala bidang. Prinsip yang kelima adalah menggunakan pola-pola sistemik dalam menggunakan energi, memperbaiki sistem aliran energi yang dapat berfungsi sebagai bagian dari ekosistem industri, dan meminimumkan dampak negatif yang timbul atau bebas dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan searah dengan pola-pola penggunaan energi. Prinsip yang keenam, membuat kebijakan jangka panjang dan perspektif pengembangan sistem industri melalui kerjasama antar negara atau antar departemen untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan ekologi. Selanjutnya, fokus ilmu ekologi industri. Bahwa ekologi industri memfokuskan pemikiran dan pemahaman terhadap bagaimana suatu industri dapat dikembangkan untuk mampu mereduksi keseluruhan beban lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri. Melalui penilaian daur hidup atau siklus hidup material dan siklus produk, mulai dari ekstraksi material bahan baku, proses produksi, distribusi barang, penggunaan produk barang, dan pembuangan produk sebagai sampah yang merangkum semua variabel
terkait mencakup 1. Studi tentang aliran materi dan energi. Dalam studi tentang aliran energi dan siklus materi, studi ini akan mempelajari bagaimana peristiwa terjadinya proses daur materi dan bagaimana terjadinya proses aliran energi dalam aktivitas industri. Pada studi ini akan digunakan hukum alam tentang hukum kekekalan energi dan peristiwa terjadinya entropi atau limbah pada proses produksi. Hasil kajian ini akan memberikan gambaran mengenai potensi limbah dan pencemaran yang dilakukan oleh industri terhadap lingkungannya. Pada studi ini juga kita mempelajari bagaimana material bahan baku dapat berubah menjadi produk barang jadi, bagaimana limbah dan pencemaran terjadi, serta bagaimana cara mengelolanya. Kemudian yang kedua, kajian tentang dematerialisasi dan dekarbonisasi. Studi ini akan mengarahkan pengelola industri pada aspek efisiensi dan produktivitas penggunaan material, bahan baku, dan bahan pembantu pada proses produksi, sehingga dapat dicapai suatu keadaan penghematan sumber daya alam, baik materi maupun energi, menuju efisien dalam aspek ekonomi dan efisien pula dalam aspek ekologi, yang dikenal dengan ekoefisiensi. Studi dematerialisasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimumkan penggunaan material bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi maupun pada produk. Teori dematerialisasi adalah penerapan upaya-upaya untuk penghematan penggunaan material dalam proses produksi maupun pada produk. Sedangkan yang dimaksud dengan teori dekarbonisasi adalah upaya untuk meminimumkan timbulnya karbon atau arang dalam proses pembakaran yang terjadi akibat penggunaan energi yang berlebihan pada proses produksi. Penerapan teori dekarbonisasi ini sekaligus akan meminimumkan terjadinya pencemaran lingkungan oleh karbon sebagai akibat dari adanya peristiwa perpindahan energi dalam proses-proses industri yang berlangsung secara efisien dan produktif. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan teknologi dan perbaikan lingkungan. Perbaikan teknologi dan lingkungan dimaksudkan untuk memperbaiki atau memperbaharui teknologi yang sudah tua atau sudah usang dan tidak efisien. Teknologi usang dan tidak efisien umumnya menghasilkan limbah dan pencemar yang lebih banyak dibanding teknologi yang baru. Kita bisa analogikan bahwa mobil baru asapnya relatif sedikit dibanding mobil yang sudah tua. Pasti banyak pencemarnya, asapnya. Logika ini menyangkut kondisi mesin yang aus, tentunya membutuhkan perawatan dan pengelolaan yang lebih intensif dibanding mesin yang baru. Demikian pula mesin yang aus biasanya membutuhkan energi yang banyak seperti penggunaan oli pelumas yang lebih banyak dibanding yang dibutuhkan oleh mesin
kendaraan baru. Mesin yang baru umumnya lebih irit menggunakan bahan bakar dibanding mesin yang sudah tua. Sehingga dengan logika berpikir demikian, maka perbaikan ataupun memperbarui teknologi diharapkan dapat menghemat energi dan tentunya membawa dampak positif terhadap lingkungan, di mana mesin yang baik akan lebih ramah lingkungan dibanding teknologi yang sudah usang. Perbaikan lingkungan dimaksudkan sebagai upaya memperbaiki lingkungan hidup dalam konteks proses industri, di mana perbaikan lingkungan dilakukan tidak hanya pada subjek lingkungan yang diperbaiki, tetapi melainkan teknologi yang berdampak negatif terhadap lingkungan juga harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan teknologi dan lingkungan. Caranya adalah sama dengan memperbaiki alat dan teknologi yang digunakan oleh industri untuk kegiatan produksi agar diperoleh lingkungan yang lebih baik. Cara terakhir ini lebih bersifat pasif terhadap perbaikan lingkungan dibanding dengan memperbaiki lingkungan secara langsung atau secara aktif. Yang keempat, perancangan siklus hidup material atau life cycle, material life cycle. Perancangan siklus hidup material selama proses produksi dalam suatu industri atau proses-proses berlangsungnya perubahan materi dan atau energi dalam kegiatan produksi mengarahkan kita kepada bagaimana cara untuk mendapatkan siklus yang berkelanjutan. Artinya, material yang diperlukan untuk kegiatan produksi yang kita ambil dari alam harus diupayakan untuk dapat dimanfaatkan selama mungkin dengan cara merancang daya tahan atau durability produk yang lebih tinggi atau daya manfaat produk yang lebih lama. Dan jika produk yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka harus diupayakan agar produk tersebut dapat didaur ulang. Sehingga dalam konteks perencanaan siklus material, diharapkan menggunakan material dari lingkungan alam yang dapat dipakai dengan durasi waktu yang lebih lama atau waktu lebih panjang, sehingga dapat menghemat penggunaan sumber daya alam dan ketahanan lingkungan meningkat. Metode lain adalah mencari alternatif sumber daya alam terbarukan untuk dijadikan bahan baku produksi sehingga proses produksi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penilaian daur hidup dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan bila menggunakan alternatif material tertentu, sehingga dapat diambil kebijakan untuk menggunakan material yang masa pakainya lebih lama. Dalam konteks ini, upaya yang dapat dilakukan oleh manajemen ekologi industri adalah menilai dan kemudian memilih alternatif bahan baku yang dapat menghemat penggunaan sumber daya alam, baik dari segi teknologi, proses, maupun desain produk yang hendak dihasilkan. Sifat dan karakteristik bahan baku industri dapat kita tinjau dari sifat ketersediaannya. Apakah bahan baku tidak habis pakai? Atau apakah sifat bahan baku akan cepat habis terpakai atau tidak dapat dipulihkan seperti penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya. Dalam konteks
manajemen ekologi industri, maka kebijakan utama yang dipilih adalah bahan baku yang dapat diperbaharui. Aspek penggunaan teknologi, tentunya kebijakan manajemen ekologi industri akan merekomendasikan pemilihan teknologi yang ramah lingkungan, efisien, dan produktif. Aspek tipologi lingkungan. Apakah ekologi lokal mampu mendukung dan menopang keberlanjutan kegiatan industri atau tidak, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, hukum, maupun aspek ekologi. Selanjutnya yang kelima, perancangan lingkungan pada eco-design. Perancangan lingkungan dimaksud sebagai upaya untuk merencanakan bentuk atau desain lingkungan yang sesuai dengan tipologi lingkungan yang ada atau sesuai dengan karakteristik lingkungan yang seharusnya ada di wilayah yang akan kita kaji terkait dengan tipologi kegiatan industri. Sebagai contoh, kita merencanakan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit. Maka perancangan lingkungan yang harus kita lakukan adalah mempelajari tipologi lingkungan lokal, apakah di wilayah tersebut memungkinkan tersedianya material kelapa sawit secara berkelanjutan dengan tanpa merusak ekosistem setempat. Apakah limbah sawit yang dihasilkan dapat didaur ulang di lokasi tersebut untuk diproduksi menjadi produk yang bermanfaat secara ekonomi, secara ekologi setempat? Apakah penggunaan sumber daya lokal termasuk penggunaan kelapa sawit dan pengembangan penanaman kelapa sawit dapat merusak ekosistem lokal atau bahkan dapat mempengaruhi sistem ekologi global? Dan target akhir dari perancangan ekologi adalah untuk mendapatkan lingkungan yang mampu mendukung dan menopang serta mensuplai bahan baku industri secara berkelanjutan, serta limbah dan polutan yang dihasilkan oleh kegiatan industri dapat ditampung oleh lingkungan lokal sehingga tidak mengganggu dan tidak merusak tatanan lingkungan setempat. Yang keenam, product stewardship. Product stewardship adalah produk yang dapat memberikan pelayanan dan kepuasan kepada konsumen. Produk yang tidak mencelakai konsumen. Produk yang sehat. Produk yang aman. Dan produk yang berkualitas baik. Peningkatan tanggung jawab produsen yang mengarah pada product stewardship. Peningkatan kesadaran tanggung jawab produsen dan pemilik industri terhadap lingkungan maupun terhadap konsumen yang menerima produk yang dihasilkan. Dalam konteks ini, misalnya, produsen tekstil bertanggung jawab terhadap lingkungan pabrik di mana pabrik tersebut beroperasi, baik tanggung jawab sosial, kesehatan masyarakat yang ada di sekitar industri, maupun tanggung jawab produsen terhadap pencemaran yang dikeluarkan oleh industri tekstil yang mencemari media air, yang mencemari udara, mencemari tanah dalam bentuk sampah, termasuk aspek biologi lingkungan. Sedangkan tanggung jawab terhadap produk tekstil yang dihasilkan adalah tanggung jawab bila produk tekstil yang dihasilkan oleh pabrik tidak mengganggu kesehatan pemakai tekstil atau konsumen tekstil. Maka dalam hal ini,
produk tekstil yang dijual ke konsumen tidak mengakibatkan konsumen dirugikan secara ekonomi maupun tidak merugikan aspek kesehatan dan keselamatan pemakai tekstil. Yang ketujuh adalah eco-industrial parks dan industrial symbiosis. Ini menciptakan kawasan industri terpadu ramah lingkungan atau eco-industrial park yang mengarah pada praktek simbiosis industri. Praktik industrial simbiosis adalah satu pabrik dalam kawasan industri menghasilkan limbah, maka limbah pabrik tersebut dapat dimanfaatkan oleh pabrik lainnya sebagai bahan baku utama, dan limbah pabrik yang kedua ini juga dapat dimanfaatkan oleh pabrik ketiga sebagai bahan baku pembantu produksi, dan lain sebagainya. Praktik industrial simbiosis ini telah berlangsung sangat sukses di Kalundborg, Denmark, sebagaimana dijelaskan pada bagian paradigma industri dan lingkungan hidup. Sehingga pada kawasan industri Kalundborg tidak ada satupun limbah yang dibuang ke lingkungan. Kemudian yang kedelapan adalah renewable resource atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau yang bahan yang dapat terbarukan. Kebijakan yang mendorong penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui dan mencegah penggunaan material bahan berbahaya dan beracun, serta kebijakan pengoperasian industri yang berorientasi pada produk ramah lingkungan. Orientasi operasional industri ramah lingkungan dapat dicapai dengan menerapkan cleaner product, cleaner process, dan cleaner production. Karakteristik industri meliputi apakah industri tergolong pada industri yang mengolah bahan berbahaya dan beracun atau B3 atau tidak. Apakah tergolong industri polutan atau non-polutan. Untuk dapat menerapkan manajemen ekologi industri secara baik dan benar, maka diperlukan pemahaman tentang sifat dan karakteristik industri, sifat dan karakteristik bahan baku produksi, teknologi sumber bahan baku, cara memperoleh bahan baku, tipologi lingkungan industri, memahami proses-proses produksi, sifat limbah, aspek hidrologi lingkungan, topografi lingkungan, arah dan kecepatan angin, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengetahui karakteristik industri, maka kita perhatikan dari jenis bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Dengan pertanyaan, apakah industri tergolong pada industri yang mengolah bahan baku, material bersifat berbahaya dan beracun atau B3, ataukah tidak? Apakah tergolong industri polutan atau non-polutan? Sifat dan karakteristik bahan baku industri juga dapat ditinjau dari sifat ketersediaannya. Apakah bahan baku tidak habis pakai? Apakah sifat bahan baku lekas habis pakai? Apakah ketersediaan cadangan bahan baku dapat dipulihkan atau tidak? Seperti ketersediaan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Dalam konteks ekologi industri, maka kebijakan utama yang dipilih adalah penggunaan bahan baku yang ketersediaannya dapat terbarukan oleh alam. Aspek penggunaan teknologi, tentunya kebijakan ekologi industri akan merekomendasikan pemilihan teknologi yang ramah lingkungan, efisien, dan produktif. Sedangkan pada aspek tipologi lingkungan, apakah ekologi lokal mampu mendukung keberlanjutan ekologi kegiatan industri atau tidak, baik dalam segi sosial,
ekonomi, budaya, dan ekologi. Selanjutnya, terdapat 6 kriteria tolok ukur untuk mengukur keberhasilan pengelolaan ekologi industri. Kriteria yang pertama adalah keseluruhan kegiatan industri efisien dan efektif menggunakan material dan energi pada proses-proses kegiatan industri. Kedua, efisien dalam aspek ekonomi dan efisien pada aspek ekologi, yang disingkat dengan eco-efisien. Ketiga, minimum menghasilkan entropi berupa limbah dan pencemaran. Yang keempat, industri menghasilkan output produk yang ramah lingkungan atau yang biasa disebut eco-friendly product atau green product atau eco-product. Kelima, industri beroperasi secara berkelanjutan. Keenam, menggunakan materi dan energi dari sumber daya alam terbarukan. Terakhir, mari kita berdiskusi setelah selesai tayangan video ini. Diskusi tentang buatlah contoh atau studi kasus kegiatan industri yang dapat menjelaskan siklus material yang mengarah pada kegiatan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Contohnya pada industri otomotif seperti apa? Contohnya pada industri baja. Contohnya pada industri rotan. Jadi industri otomotif, buatlah contoh industri otomotif yang berkelanjutan. Industri baja berkelanjutan. Industri rotan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teori life cycle. Mulai dari ekstraksi bahan baku, kemudian proses produksi, distribusi produksi, penggunaan produk, dan disposal produk, yaitu produk menjadi sampah. Jadi mulai bahan baku diambil dari tanah, kemudian diproses di pabrik, kemudian didistribusikan ke masyarakat membeli, kemudian digunakan, dipakai. Setelah dipakai barangnya rusak atau sudah usang, kemudian menjadi sampah. Contoh lain, siklus biji besi. Biji besi itu ditambang, mineral bergabung dengan mineral lainnya dalam tanah. Jadi biji besi ditambang, kemudian biji besi tadi diproses di smelter, menghasilkan besi batangan, plat besi, kemudian dilakukan pencetakan, pressing, molding, kemudian di welding atau di assembly, kemudian di painting, dicat, masuk pada engine shop, di assembly shop, painting lagi, proses finishing sehingga menjadi produk mobil kemudian digunakan konsumen. Mobilnya usang, mobilnya rusak, sampai mobilnya menjadi sampah. Kemudian pada saat selama menjadi sampah, mobilnya hancur, berkarat, kemudian jatuh ke tanah, bergabung dengan mineral yang terdapat di dalam tanah. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.